Asteris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 728. Setelah Diamonik pergi sambil terlihat pucat hantu, ada suasana sunyi yang menyedihkan di kantor. Jasper memandang total 8 pria di depannya. Kedelapan orang ini adalah tim pengembangan teknis untuk United Legends. Di antara mereka, Tuan Adams adalah pemimpinnya. Meskipun metode pencegahan Jasper telah menekan kesombongan mereka dan membantu mereka memahami siapa bos sebenarnya di sekitar sini, itu masih jauh dari cukup untuk membuat mereka bersumpah setia kepadanya. Namun, Jasper tidak membutuhkan mereka untuk bersumpah setia kepadanya. Diamonik menyebutkan bahwa dia bertanggung jawab atas nilai numerik. Jasper bertanya dengan acuh tak acuh. Tuan Adams baru saja akan mengangguk ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berkata, "Kami bisa mengisi kekosongan dengan kami sendiri, Tuan Adams." Jasper memotong ucapan Tuan Adams sambil menyeringai dan berkata, "Kau sudah punya terlalu banyak di piringmu, karena kau kekurangan satu orang. Aku akan mengirim seseorang untuk menggantikan Diamonik. Oke." Raut wajah Tuan Adams berubah. Dia tahu bahwa Jasper akan memasukkan salah satu anak buahnya ke dalam tim. Dia sangat ingin menolaknya, tapi kata-kata yang Jasper katakan tadi masih terngiang di telinganya. "Baik, kalau begitu," Tuan Adams tunduk pada kenyataan. "Juga, karena kau bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan teknis tim, Tuan Adams, aku yakin itu akan sangat melelahkan bagimu. Aku akan menugaskanmu seorang asisten," kata Jasper datar. Wajah Tuan Adams tiba-tiba berubah dan dia berkata, "Jangan terlalu jauh, Tuan Lain. Aku sedang memikirkan cara untuk mengurangi bebanmu, Tuan Adams," kata Jasper. Tuan Adams menatap tajam ke arah Jasper dan menggertakkan giginya. "Aku yakin aku bisa menangani pekerjaanku sendiri, Tuan Lain. Kau tetap membayarku." "Jadi kau ingat aku yang membayarmu, Tuan Adams?" tanya Jasper. Ekspresi Tuan Adams suram, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata lagi. Jasper berdiri dan berjalan ke arah Tuan Adams, menepuk bahu pria itu. Dia berkata, "Aku tidak berharap timmu bekerja untukku dengan kesetiaan yang teguh, jadi jangan berharap untuk merebut segala bentuk otoritas di perusahaanku. Kau seharusnya tidak melakukan apapun selain menjalani kehidupan yang damai dan aman. Mungkin menghemat uang untuk beberapa tahun sehingga kau dapat memulai bisnismu sendiri ketika kau kembali ke Koreana, kan?" Tuan Adams menatap Jasper curiga setelah mendengar apa yang dia katakan. Benar saja, kata-kata Jasper langsung menghantam hatinya. Sebagai orang asing sendiri, dia tidak punya rencana untuk tinggal di Summerland selamanya, apalagi bekerja untuk Jasper seumur hidupnya. Karena itu, dia pasti akan pergi cepat atau lambat. Namun, sebelum itu, dia perlu mendapatkan cukup uang sebelum pulang. Kalau tidak, apakah dia tidak akan menjadi bahan tertawaan jika dia membawa begitu banyak orang tetapi pulang dalam waktu kurang dari sebulan dalam keadaan yang menyedihkan? "Aku dapat memenuhi keinginanmu, Tuan Adams. Aku juga bersedia melihat kita sebagai mitra dan menganggapmu setara denganku, asalkan ada rasa saling menghormati di antara kita. Oleh karena itu, Tuan Adams, mengapa kau tidak menyingkirkan rencana kecilmu? Kau tahu aku tidak pelit memberi hadiah." Kata-kata Jasper mematahkan garis pertahanan terakhir Tuan Adams sepenuhnya. Jasper tidak mengharapkan orang-orang ini bekerja untuknya dengan kesetiaan yang teguh. Tuan Adams tidak melihat dirinya tinggal di perusahaan game ini di Summerland. Ketika kedua belah pihak jelas tentang hal itu, banyak hal yang jauh lebih mudah untuk dikelola. "Aku mengerti, kau dapat mengirim anak buahmu dan aku akan menjelaskan permainan United Legends kepada mereka tanpa menyembunyikan apapun. Aku juga akan bertanggung jawab atas tahap awal pengembangan dan pemeliharaan hingga akhir kerja sama kita." Jasper menjentikkan jarinya dan mengulurkan tangannya ke arah Tuan Adams, sambil berkata, "Aku harap kita akan bersenang-senang bekerja sama. Aku harap kita akan memiliki waktu yang menyenangkan untuk bekerja sama." Tuan Adams mengulurkan tangannya untuk berjabat.
Bab 729. Tangan dengan Jasper. Setelah mengesampingkan perbedaan dan pertahanan mereka, dia mengagumi tindakan yang diambil oleh pemuda ini yang berdiri di depan matanya dari lubuk hatinya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mendisiplinkan sekelompok pria, termasuk dirinya sendiri, dan menjinakkan mereka begitu dia masuk. Dia telah mencapai pencegahan, menempatkan anak buahnya di tim, dan bahkan memperoleh kemampuan teknis timnya. Namun Tuan Adams mencibir dalam hatinya, terus memangnya kenapa kalau Jasper mampu dan brilian. Tuan Adams adalah orang yang memiliki teknologi dan kemampuan, jadi dia memiliki keputusan akhir dalam mengarahkan seluruh proyek. Begitu pikiran ini muncul di hati Tuan Adams, Jasper berbicara. Aku ingin kau mengikuti saran yang diubah sepenuhnya dan menyeluruh. Jasper menunjuk kertas di tempat sampah yang Diamonik lempar tadi. Tuan Adams mengerutkan kening, dia menentang membuat kompromi di bidang keahliannya. Dia berkata, Tuan Lin, izinkan aku untuk jujur kepadamu, tetapi mereka yang memberikan saran ini tidak tahu apa-apa tentang game. Yang lain bagaimana yang disebut bak uang itu ada. Gameku hanya diuji secara internal di Koreana. Bagaimana orang ini tahu sesuatu tentang bak ketika dia bahkan belum memainkan gamenya? Jasper tahu apa yang dimaksud Tuan Adams ketika dia menyebutkan bak. Ini ditulis berdasarkan ingatan kehidupan masa lalunya. Di kehidupan sebelumnya, ketika United Legends pertama kali merilis versi beta terbuka, bak mata uang game Mega muncul. Bug tersebut telah menyebabkan sistem ekonomi dalam game runtuh. Menurut besarnya dan desain United Legends pada saat itu, memiliki sistem ekonomi yang stabil dan mempertahankan nilai sepenuhnya dapat dilakukan. Dilihat dari poin ini saja, hanya satu game online di dunia, termasuk World of Warcraft, yang mampu mencapainya. Game itu adalah West Fantasyland milik Netsi. Jasper tidak akan membiarkan United Legends jatuh ke dalam lubang besar lagi. Orang harus tahu bahwa sistem ekonomi West Fantasyland yang stabil adalah faktor utama mengapa ia dapat tetap populer selama lebih dari 1 dekade. Ini memasok tidak kurang dari 10 miliar dolar somer dan laba bersih lebih dari 6 miliar dolar somer ke Netsi, naik ke posisi sebagai 3 game online paling menguntungkan di dunia. Jasper tidak menjelaskan ini. Dia juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia hanya berkata, siapkan game di server pengujian internal. Tuan Adams mencibir melihat betapa keras kepala Jasper dan bagaimana dia bersikeras untuk mengujinya. Ingin melihat Jasper mempermalukan dirinya sendiri, dia segera menginstruksikan seseorang untuk melaksanakan perintah Jasper. Game ini dipasang di server uji dalam waktu singkat. Alvis Kristen, kau bertanggung jawab untuk mereproduksi situasi di mana bug terjadi berdasarkan saran. Aku ingin melihat anak nakal mana yang mengatakan bahwa gameku memiliki bug bahkan sebelum memainkannya. Tuan Adams mencibir. Seorang pria muda bergegas keluar dan duduk di depan komputer. Dia membuka klien dan setelah masuk, dia membuka kertas kusut berisi saran yang diubah setelah mengeluarkannya dari tempat sampah. Berdasarkan penjelasan rinci tentang bug tersebut, karakter game Alvis datang ke NPC penjaga penyimpanan tertentu dan memasukkan 5,000,000 di depan mata semua orang. Mata uang game dalam paket item karakter tidak berkurang tetapi malah meningkat 5,000,000. Sial! Alvis berteriak kaget. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang bertanggung jawab atas kode transaksi NPC peta ini? Tuan Adams berteriak malu setelah kejadian memalukan itu. Itu aku, Tuan Adams, kata Alvis dengan ekspresi pucat, berdiri dari tempat duduknya. Bab 730 Tuan Adams menggertakkan giginya dan ingin sekali menendang Alvis sampai mati. Dia berteriak marah, pergi dan periksa kodenya segera dan lihat bagian mana yang salah. Dan kau, Tuan Adams menunjuk bawahannya. Aku ingin kalian semua pergi dan memeriksa bagian kalian masing-masing, jika kesalahan kode serius ini telah diuji di depan umum dan digunakan oleh pengguna, itu akan menyebabkan konsekuensi yang sangat buruk. Harus diakui bahwa teknisi Koreana memiliki kualitas profesional dasar.
Orang-orang itu bergegas kembali ke tempat duduk mereka dan mulai memeriksa bak, mencuri pandang ke Jasper saat mereka bekerja. Mereka berdua tercengang dan penasaran, ingin tahu siapa yang menemukan bak itu. Ini adalah pertanyaan yang juga mengganggu Tuan Adams. Tuan Line, siapa yang menemukan bak ini? Apakah dia seorang Koreana? Tuan Adams langsung bertanya. Jasper menjawab dengan acuh tak acuh, aku akan memberimu jawaban nanti, Tuan Adams, karena kami telah berhasil membuktikan bak dan celahnya. Apakah menurutmu kau dapat menjalankan sisa saran yang telah diubah? Tuan Adams berkata sambil memasang raut wajah suram, meskipun mendeteksi bak telah membuktikan bahwa orang yang membuat saran ini adalah seseorang dengan tingkat keterampilan tertentu, aku harus mengatakan bahwa saran yang diubah lainnya yang dia buat telah menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak tahu apa-apa tentang game. Misalnya, yang disebut misi pemula serta misi harian. Apakah dia tidak tahu bahwa melakukan itu akan mempercepat pengembangan tahap pemula para pemain dan kemajuan game? Jika pemain menerima terlalu banyak dalam permainan, umur permainan akan berkurang tajam. Lupakan saja, Tuan Line, kau tidak bekerja di industri kami, jadi kau tidak akan tahu apa yang aku bicarakan. Aku pikir kau harus memanggil orang itu dan aku akan mengajarinya bagaimana game dikembangkan, kata Tuan Adams dengan arogan. Jasper menggelengkan kepalanya pada kesombongan Tuan Adams. Tidak heran Koreana, negara yang berada di garis depan dunia dalam hal teknologi canggih presisi tinggi bermutu tinggi, hanya bisa berpuas diri di masa depan. Warga negara ini tampaknya semua memiliki rasa superioritas yang tidak berdasar. Tuan Adams, kau harus tahu bahwa menyalahgunakan para pemain bukanlah satu-satunya cara sebuah permainan bisa menjadi terkenal. Pemain harus mendapatkan sesuatu dan memiliki sesuatu untuk dinanti. Pasti ada sesuatu yang ingin dilakukan para pemain dalam permainan setiap saat. Misalnya naik level, atau berburu harta karun, atau bahkan mengalahkan bos yang jauh lebih kuat. Lalu ada juga sistem sosial, misalnya serikat pekerja, atau saudara tersumpah bahkan sistem pernikahan. Ini semua terdaftar untuk ditambahkan ke dalam permainan dalam saran yang diubah. Ini akan membuat pemain berlama-lama di dunia virtual ini dan membuat mereka enggan untuk pergi, tidak memberi mereka satu hal yang membosankan untuk dilakukan berulang kali sepanjang waktu. Revisi yang dibuat Jasper semuanya diakui oleh pasar di generasi selanjutnya, bahkan game online pertama di dunia, World of Warcraft, telah mengadopsi keunggulan yang diciptakan oleh operator domestik ini. Jika kau tidak percaya, Tuan Adams, mari bertaruh, kata Jasper ketika dia melihat tatapan tidak setuju Tuan Adams. Oh, apa yang ingin kau pertaruhkan, Tuan Line? Aku tidak mau mempertaruhkan uang karena tidak ada orang di sini yang lebih kaya darimu, cemooh Tuan Adams. Kau akan mengikuti semua instruksi dalam daftar saran yang diubah ini dan menerapkan semua fungsi yang sesuai. Jika jumlah pemain kurang dari 2 juta pada hari pengujian beta terbuka, maka aku akan langsung membayarmu $1 juta AS. Kata-kata Jasper membuat Tuan Adams sangat terkejut. 2 juta? Itu tidak mungkin. Di Koreana, bahkan game paling populer pun hanya mencatat ratusan ribu pemain online dalam satu waktu. Bahkan jika Summerland belasan kali lebih besar dari Koreana, Summerland hampir tidak memiliki dasar dalam game online, memiliki 500 ribu pemain sudah cukup bagus. Jika tidak mungkin, lalu mengapa kau tidak setuju saja dengan taruhannya, Tuan Adams? Mungkin ini saatnya aku akan memberimu uang secara cuma-cuma.